Hanya karena wanita itu mendengar atasannya mengatakan hal-hal buruk tentangnya, dia menamparnya. Sang supervisor yang biasanya arogan dan mendominasi itu langsung lemas tak berdaya, dan bahkan tak berani melawan karena merasakan aura pembunuh dari wanita itu. Pria berguling di tanah kesakitan, menutupi lukanya, dan bergerak mundur. Pria itu memohon, namun dia sama sekali tidak merasa iba. Dulu dia juga pernah memohon dengan putus asa seperti ini, tapi adakah yang pernah mengampuninya? Tatapan wanita itu perlahan menjadi dingin, lalu ia menodongkan pistol ke kepala pria itu dan menembak. Melihat mayat pria itu, dia masih merasa belum puas, karena yang menyakitinya bukan hanya satu orang ini. Beberapa hari yang lalu, wanita bernama Jin baru selesai shift malam. Tiba-tiba seseorang menutup mulut dan hidungnya, menyeretnya ke gang. 3 preman melihat Jin berwajah manis, timbul niat jahat dan menarik celananya. Jin berusaha melawan, tapi bagaimana mungkin seorang wanita bisa lepas dari cengkeraman 3 preman? Mereka langsung menggunakan kekerasan, memukuli Jin, lalu selama 3 menit melakukan tindakan keji tak terampuni terhadapnya. Setelah melakukan perbuatan jahat, mereka pergi dari tempat kejadian seolah tak terjadi apa-apa, menyisakan Jin tergeletak linglung di tumpukan sampah. Sungguh nasib buruk selalu menimpa orang yang sudah menderita. Hidup sendirian di sini saja sudah cukup berat, tak disangka masih harus mengalami perlakuan sekejam ini. Jin merasa tak terima. Ia percaya keadilan masih ada dan hukum pasti memberinya jawaban. Maka, ia menahan sakit di tubuhnya dan pergi ke kantor polisi melapor. Namun yang membuat hati dingin, ia justru bertemu polisi yang bekerja setengah hati. Karena Jin gagap saat menjelaskan kasusnya, ia berbicara sangat lambat. Mendengar itu, polisi menjadi tidak sabar. Merasa Jin hanya membuang waktu orang. Lagi pula, mereka dewasa. Kejadian seperti ini memalukan. Polisi ingin segera menyingkirkan Jin. Dengan nada meremehkan berkata, siapa pelakunya tidak tahu, tidak membuat laporan kasus. Dengan tangan gemetar, Jin punya bukti. Ternyata saat dia dilecehkan, dia mencabut sehelai rambut dari pelaku. Ketika polisi melihat sejumput rambut, ia gelisah dan kesal. Tes DNA merepotkan dan menghambat tenaga kepolisian. Sikap dingin membuat Jin merasa tak berdaya. Bukankah dibilang ada masalah mencari bantuan polisi? Tapi kenapa sekarang seperti ini? Namun, yang lebih menjijikkan, ketika polisi melihat Jin mengenakan celana jeans, mereka langsung mencurigainya membuat laporan palsu. Pabrik tingkat 2 milik Anjima yang besar dan modern langsung membereskan para pencuri itu dengan cepat dan efisien. Mendengar polisi berkata seperti itu, hatinya terasa sangat tersakiti dan hancur. Dia tahu dengan pasti, di masyarakat yang realistis dan kejam ini, orang jujur yang tak punya uang sepeser pun, dan nama baik akan selalu menjadi korban dimanapun mereka berada, tanpa terkecuali. Jin sudah tidak lagi menaruh harapan pada polisi. Ia berjalan keluar dengan linglung. Namun, hal yang lebih membuat putus asa dan sesak kembali terjadi. Sesampainya di rumah, Jin mendapati salah satu preman itu duduk di ranjangnya. Dengan tatapan mesum dia berkata, KTP-mu tertinggal, aku kesini mengembalikan barangmu. Namun sebenarnya, tatapan rakusnya tertuju pada Jin. Preman itu ingin memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan lagi. Tapi kali ini Jin sama sekali tidak akan menahan diri. Ia mengambil medali di samping tempat tidur dan menghantamkannya ke kepala lawannya. Preman itu langsung berdarah deras dan jatuh terkapar ke lantai. Jin lolos dari bahaya. Namun saat dia gemetar berusaha melarikan diri, preman itu mengulurkan tangan mencengkeram kaki. Jin begitu ketakutan hingga jiwanya serasa melayang. Dalam perjuangannya, dia meraih pecahan kaca di lantai dan menusukkannya ke arah lawan, tepat mengenai lehernya. Darah pun langsung muncrat deras. Orang itu benar-benar terpana oleh serangan mendadak yang mematikan ini. Setelah mengucapkan kalimat terakhirnya, preman itu tewas. Coba dengar, apa itu kata manusia? Ji-eun menatap mayat lawannya, tatapannya perlahan menjadi dingin. Dia tahu bahwa menurut hukum di Korea, meskipun dirinya membela diri, tetap saja dia akan dipenjara karena peraturan di sana lebih berpihak pada pelaku kejahatan. Memikirkan hal itu, Jin mengurungkan niat melapor polisi. Ia mengambil pisau, memotong mayat preman itu, lalu memasukkannya ke kantong plastik hitam. Awalnya ia berniat menyimpan di lemari es, tapi karena terlalu kecil, potongan tubuh itu selalu jatuh. Ini bukan solusi baik, jadi ia memanfaatkan waktu sepulang kerja untuk perlahan membuang potongan mayat itu. Namun, aksinya tertangkap basah polisi yang menangani kasus tersebut. Polisi itu mengejar Jin, lalu mengancam, membuat laporan palsu adalah masalah serius. Jika ingin aman, berikan 50.000 yuan, kalau tidak, ia akan menangkap Jin dengan tuduhan membuat laporan palsu dan memasukkannya ke penjara. Jin meliriknya sinis, tak menanggapi. Polisi menegakkan hukum malah bertingkah seperti preman jalanan. Saat Jin hendak pergi, polisi itu malah menariknya kembali. Dalam tarik-menarik itu, kantong hitam Jin terjatuh. Polisi mengira ada barang berharga, buru-buru membukanya, namun detik berikutnya ia melihat 2 jari manusia menyembul. Melihat situasinya gawat, Jin langsung kabur. Tapi ini bukan lagi kasus palsu, ini pembunuhan dan pembuangan mayat. Kesempatan menangkap pelaku basah-basah seperti ini tentu tak akan dilewatkan polisi. Ia langsung mengejar Jin, memojokkannya di jalan buntu. Agar tak bisa kabur, polisi itu langsung menghajarnya. Setelah itu, ia pun mengeluarkan borgol dan bersiap membawa Jin ke kantor polisi. Namun saat keduanya bergumul, tanpa sengaja pistol di pinggang polisi itu terjatuh, lalu Jin mengambil sebuah batu bata dan memukulkannya dengan keras, membuat polisi itu langsung berdarah deras di tempat. Polisi itu sangat marah dan hendak bergegas ketika tiba-tiba hujan turun deras. Ia mendongak dengan lesu, dan saat itu Jin mengambil pistol yang jatuh ke tanah. Namun, detik berikutnya, polisi itu bingung dan belum bereaksi ketika Jin menarik pelatuknya lagi, yang membuatnya masuk neraka. Hujan semakin deras, dan ia mulai merasa sedikit kewalahan. Nasib tragisnya terus terbayang di benaknya. Kerusakan ganda pada tubuh, dan pikiran mendorongnya selangkah demi selangkah ke jurang keputusasaan.
Membunuh polisi, kejahatan yang bisa dihukum mati. Daripada dihukum mati, lebih baik mati sekarang. Dia mengambil pistol, memasukkannya ke mulutnya. Tapi setelah ragu lama, dia tetap tidak rela. Jelas yang bersalah mereka. Kenapa aku yang harus merasa bersalah? Setelah berpikir panjang, dia merasa tak bisa mati saja. Karena orang yang seharusnya mati masih hidup. Bagaimana mungkin dia mati lebih dulu dari mereka? Jian membuat keputusan, ia harus membunuh semua orang yang pernah menyakitinya. Demi balas dendam, wanita itu mengambil pistol dan mengarahkannya ke selangkangan musuhnya, lalu menembak tanpa ampun. Pria itu menjerit kesakitan, mengira yang datang adalah musuh lamanya, dan memohon ampun. Ji Eun tersenyum, tatapannya menjadi dingin. Dia mengangkat pistolnya, tanpa ragu menarik pelatuk, langsung mengenai dahi lawannya. Namun, Ji Eun tetap tidak bisa menghilangkan amarah di hatinya. Ia ingin membunuh semua orang yang pernah menyakitinya. Namun, tepat saat Ji Eun merencanakan siapa yang akan dibunuh selanjutnya, di perjalanan pulang, ia bertemu pacar sahabatnya. Pria itu berlari panik menuruni tangga, tubuhnya berlumuran darah. Ji Eun langsung menyadari ada yang tidak beres. Ia segera berlari masuk ke rumah sahabatnya. Saat itu, sahabatnya sudah dipukuli pacarnya hingga terluka parah dan pingsan. Orang tua Ji Eun meninggal dalam kecelakaan mobil bertahun-tahun lalu. Selain sahabatnya, ia tak punya keluarga lain di dunia ini. Melihat sahabatnya tergeletak sekarat, Ji Eun ketakutan. Ia buru-buru mengeluarkan ponsel dan menelepon 120. Tapi karena gugup dan terbata-bata, ia tidak bisa menyebutkan alamat yang benar. Tak ada pilihan, Ji Eun menggendong sahabatnya ke rumah sakit. Setelah perawatan darurat, nyawa sahabatnya selamat. Melihat tubuh sahabatnya penuh luka, mata Ji Eun dipenuhi sakit hati. Ia tak bisa menahan gelombang kebencian di hatinya. Ia bersumpah membalas dendam pada bajingan itu. Setelah memastikan sahabatnya ditangani baik, Ji Eun pergi ke parkiran. Di depan pacar sahabatnya, ia langsung menghancurkan kaca mobil. Menghadapi provokasi Ji Eun, pria itu tak terima. Belum sempat selesai bicara, dia ditembak mati Ji Eun. Saat ini, dia tidak lagi merasa takut seperti saat membunuh pertama kalinya. Namun aksi kejahatan terang-terangan ini menarik perhatian polisi. Dia tahu waktu balas dendamnya tidak banyak, jadi harus segera menyingkirkan sisa target sebelum polisi menemukannya. Selanjutnya, targetnya adalah atasan berminyak dan bertelinga besar. Dulu, atasan sering menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas Ji Eun dan sahabatnya. Jadi sekarang dia tidak bisa dibiarkan bertingkah bejat. Ji Eun tahu atasannya menaruh hati padanya. Jadi dia mengirim pesan dan mengajaknya bertemu di bar. Tak disangka, saat Ji Eun tiba, dia melihat kepala preman yang menyakitinya. Seperti pepatah, mencari kemana-mana tak ketemu. Hari ini memukul dua burung satu batu. Tanpa ragu, Ji Eun tenang membuka pintu ruang VIP menembak atasannya. Bersih dan cepat, langsung mengakhiri kebahagiaan sisa hidup atasannya di tempat. Pria berambut kuning mendengar suara tembakan, bergegas masuk melihat apa yang terjadi. Jian menembak kaki pria berambut kuning itu. Dialah dalang penyerangan. Jadi dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Jian bersiap menyiksa perlahan tembakan. Namun saat ini polisi melacak mereka di sini. Saat orang jahat berbuat kejahatan, kalian tidak pernah datang, tapi ketika orang baik membalas dendam, kalian datang begitu cepat. Sungguh ironis. Polisi wanita itu tahu Jian melakukan ini karena terpaksa. Dia sebenarnya orang baik. Untuk mencegah tragedi terulang, dia meminta semua orang menyerahkan senjata. Dia sabar menasihati Jian bahwa saudara perempuannya juga dianiaya 10 tahun lalu, dan masih belum bisa bicara, sehingga polisi wanita itu dapat memahami tindakan Jian, tetapi tidak ada gunanya menyerahkan nyawanya kepada bajingan ini. Jian bertekad untuk mati, jadi dia mengambil pistol dan mengarahkannya ke lehernya. Bujukan polisi wanita itu akhirnya menyentuh hati Jian. Dia mulai goyah dan perlahan menurunkan pistol di tangannya. Polisi wanita itu mengulurkan tangannya, memberi isyarat agar Jian mendekat. Namun pada saat itu juga, dia tiba-tiba terjatuh ke tanah. Ternyata seorang gangster di dekatnya menembak Jian. Melihat Jian jatuh, ia menunjukkan senyum jahat dan berpura-pura menjadi korban yang ketakutan. Pacarku dibunuh oleh si brengsek ini. Duka. Dia mengaku tidak bersalah kepada polisi. Melihat kejadian itu, polisi wanita tersebut terpaku. Menghadapi orang sejahat itu, ia tak bisa menahan diri. Akhirnya menembak dan merusak ginjal pelaku. Mungkin itu demi membalaskan dendam Jian, atau sebagai protes terhadap sistem tidak adil. Namun sebagai polisi, tindakannya membalas dendam pribadi merupakan pelanggaran serius disiplin kepolisian. Senjatanya disita rekan-rekannya. Namun, Jian tidak meninggal, vegetatif. Ginjal si rambut pirang rusak akibat tembakan. Jika tidak menemukan organ cocok, sisa hidupnya di kursi roda. Namun polisi wanita, sebelum membalas dendam, Jian telah menandatangani perjanjian donor organ, dan ginjalnya cocok dengan si rambut pirang. Mendengar perawat berkata, polisi wanita itu tak kuasa menahan emosinya. Jelas dia korban. Setelah dilecehkan tak ada tempat menuntut keadilan, malah ditembak mati. Bahkan setelah meninggal organnya didonorkan pada bajingan itu. Bagaimana mungkin ada tragedi seironis ini? Sama seperti adiknya, yang setelah dilecehkan tak bicara 10 tahun. Sementara si penjahat hanya dihukum penjara 2 tahun. Ia menatap adiknya di ranjang rumah sakit, lalu memutuskan melakukan sesuatu demi Ji Eun yang malang. Ia masuk ruang perawatan, mengunci pintu. Awalnya berniat mencabut alat bantu pernapasan si rambut pirang. Namun di detik terakhir ia ragu. Membiarkan dia mati, bukankah itu terlalu murah baginya? Setelah pergulatan batin, polisi wanita akhirnya memutuskan mencabut alat bantu pernapasan Ji Eun. Ia ingin Ji Eun pergi utuh. Daripada mendonorkan organnya pada jahat itu, lebih baik ia segera terbebas dari dunia neraka.
Setelah Ji Eun meninggal, tubuhnya tidak memenuhi syarat transplantasi organ. Sedangkan si rambut pirang, biarkan dia terbaring di ranjang seumur hidup tanpa bergerak. Ada yang bilang akhir seperti ini kurang memuaskan, tapi kalau dipikir, seberapa adil sih dunia nyata ini? Bagaimanapun, naskah film ini memang terinspirasi dari kenyataan.